Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya? Nah, hari ini kita akan belajar tema 1 MUPEL PPKN ya, mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, bisa dilihat gambarnya ya. Nah, itu adalah contoh perbedaan keragaman yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang di dalamnya terdapat banyak keragaman. Nah, bisa dilihat gambar di sebelah kanan ya. Nomor 1 itu ada gambar kerja bakti. Nomor 2 ada gambar festival budaya. Nomor 3 ada gambar festival makanan tradisional. Itu adalah contoh kebudayaan dan keragaman yang ada di Indonesia. Nah, untuk mencapai sebuah tujuan, kita perlu bekerja sama ya, agar saling berjalan beriringan. Bangsa Indonesia memiliki keragaman seperti suku bangsa, bahasa, agama, sosial, dan budaya. Nah, itu bisa dilihat ya, itu gambar berbagai suku yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan dan kesatuan agar menjadi bangsa yang kuat ya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai bangsa Indonesia dalam menunjukkan perilaku menjaga persatuan dan kesatuan? Yang pertama, menghormati teman yang beribadah ya, apalagi yang agamanya berbeda dengan kita. Yang kedua, tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda suku, karena tadi kita sudah lihat di Indonesia itu sukunya sangat beragam. Yang ketiga, kita juga harus menghormati teman yang menyampaikan pendapat ya. Yang keempat, apabila kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf ya. Selalu ucapkan minta maaf dan terima kasih. Kemudian yang kelima, kita bisa menghormati keragaman budaya lain. Nah, tadi Bu Nurul sudah singgung kerjasama ya. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi bukan sendirian ya. Kita bersama-sama oleh beberapa orang saling bekerja sama agar suatu pekerjaan bisa cepat selesai. Contohnya apa saja, Bu? Nah, bisa dilihat gambarnya ya. Yang pertama ada gambar bapak-bapak sedang ronda. Tahu ya, tiap malam itu ada bapak-bapak keliling untuk menjaga kampung kita. Nah, kalau sendirian bagaimana? Kalau sendirian ya dia tidak bisa. Harus bersama-sama saling bekerja sama karena wilayahnya kan lebar ya. Yang kedua, kerja bakti. Nah, kerja bakti juga harus dilakukan beberapa orang. Kalau dilakukan sendirian nanti pekerjaannya tidak akan cepat selesai. Kemudian itu ada gotong royong membuat pos kamling. Dilakukan berbanyak orang ya, agar pos kamlingnya menjadi cepat jadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja manfaat kerjasama? Kerjasama itu sangat bermanfaat ya. Yang pertama itu meringankan pekerjaan. Nah, kalau kita kerja bakti contohnya, nanti kan lingkungan akan cepat selesai. Ya, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, kalau kita saling berkumpul, saling bercanda tawa, nah kita akan semakin mempunyai rasa bersatu. Kemudian menumbuhkan rasa tolong menolong. Kita lihat tetangga kita yang terkena musibah ya, kita menjadi iba, muncullah rasa tolong menolong ya, jiwa kemanusiaannya kita muncul. Jadi kerjasama itu sangat banyak sekali manfaatnya, menjadi warga negara Indonesia yang lebih baik. Nah, kalau ada yang bertanya, Bu, kita kan sebagai siswa, bagaimana cara kerjasama kita di sekolah? Nah, sebagai siswa juga banyak yang bisa kalian lakukan. Contohnya piket kelas. Itu ya ada di gambar. Kalian kan setiap hari ada piket kelas. Nah, membersihkan kelas kalau sendiri akan terasa lama. Yang kedua, mengumpulkan sumbangan. Apabila ada teman kita yang terkena musibah, kita bersama-sama teman kita ya mengumpulkan sumbangan untuk teman kita yang terkena musibah.
Selanjutnya mengerjakan tugas kelompok. Namanya aja tugas kelompok, berarti dikerjakan secara bersama-sama. Nah, kalau di rumah, sikap kerjasama apa yang bisa kita lakukan? Tadi Bu Nurul sudah jelaskan ya. Yang pertama itu kita bisa melakukan ronda, ini untuk bapak-bapak. Yang kedua kerja bakti. Nah, biasanya kalau kerja bakti itu bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah membersihkan selokan ya. Dan juga membersihkan lingkungan rumah, lingkungan sekitar RT, RW agar menjadi lebih bersih ya, enak dilihat dan juga kita melewatinya menjadi nyaman. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, itu yang ketiga ada gambar gotong royong menolong warga yang terkena musibah. Nah, itu rumahnya kebakaran. Kemudian semua warga ya membantu rumahnya untuk membersihkan yang habis kebakaran ya. Kemudian yang keempat itu persiapan hari kemerdekaan. Wah, sebentar lagi ya, ini karena sudah mau akhir Juli, sebentar lagi persiapan hari kemerdekaan. Biasanya itu para warga saling berkumpul ya untuk memperingati hari kemerdekaan, membuat acara-acara secara bersama-sama. Oke, nah sekarang kita akan bahas diskusi. Apa diskusi? Diskusi itu kegiatan perundingan atau pertukaran pendapat untuk memperoleh suatu tujuan untuk kepentingan bersama ya. Jadi dari beberapa pendapat-pendapat itu kemudian ditentukan suatu tujuan ya, yang semuanya setuju, yaitu musyawarah untuk mufakat. Nah, diskusi itu dilakukan oleh beberapa orang ya, saling menyatukan pendapat. Manfaatnya akan menciptakan kerukunan dan kebersamaan. Kemudian juga menambah pengetahuan kita karena kan yang saling berpendapat ya, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Kita juga akan dihormati oleh orang lain dan menghasilkan kesimpulan yang adil ya, baik untuk semua. Tadi yang Bu Nurul jelaskan, musyawarah untuk mufakat. Jadi diskusi itu penting, baik itu dalam suatu keluarga, dalam suatu lingkungan sekitar ya, diskusi RT, RW, ataupun di sekolah. Di sekolah itu juga diskusi penting untuk memecahkan suatu pembelajaran ya, baiknya seperti apa. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar apa saja mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui kerjasama. Nah, apa saja materi yang sudah kita pelajari tadi? Ya, Indonesia itu merupakan negara yang beragam. Ada suku bangsa, ada agama, pekerjaan, dan masih banyak lagi. Kemudian bagaimana kita bisa tetap bersatu, yaitu dengan cara kerjasama. Kerjasama itu dilakukan oleh beberapa orang dalam mencapai tujuan tertentu. Bisa di sekolah, di rumah ya. Kalau di sekolah tadi misalnya piket bersama, mengerjakan kelompok, membantu teman yang terkena musibah. Kemudian kalau di rumah tadi misalnya gotong royong, persiapan 17 Agustus, membersihkan lingkungan sekitar, dan masih banyak lagi ya. Kita sebagai siswa, sebagai warga negara Indonesia yang baik, harus saling bekerja sama dengan teman-teman ya, saling meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Oke, untuk materi hari ini sudah cukup. Anak-anak bisa dipelajarinya ya di bupenanya. Di video tadi kan Bu Nurul sudah menyertakan bupena halaman berapa, jadi anak-anak bisa belajar. Oke, semangat terus.